Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah menghatamkan satu risalah atau satu kumpulan wasiat dari Al-Habibil Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Sudah kita khatam di bagian pertama. Sekarang kita akan melanjutkan petuah-petuah beliau, nasihat-nasihat beliau, wasiat-wasiat beliau yang selanjutnya. Tetap masih dalam kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah, wasiat-wasiat yang bermanfaat. Wasiyatun ukhra, wasiat beliau yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syahidir raqib. Al-hadiril ladzi la yaghib. Segala puji bagi Allah, zat yang maha menyaksikan dan maha mengawasi, yang senantiasa hadir, tidak pernah gaib. Was-sahibil ladzi la yufariqu fi hadarin wala fi safar. Zat yang menemani hambanya yang tidak pernah memisahkan zatnya, baik hambanya tersebut dalam keadaan mukim ataupun musafir. Alladzi hatha fi dzawil fikri 'ala an-nadhar, yang Allah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berfikir fima auda'a fi malakuti samawatihi wa ardih, terhadap segala apapun yang Allah sediakan dari alam dunia dan alam akhirat, baik itu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Minal ayati wal ibari, daripada tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga teruntukkan senantiasa kepada beliau baginda Muhammad. Wa ala alihi sadatil ghurar, kepada keluarganya para pemimpin-pemimpin yang mulia. Majtama'a sahabun wa amtar, yang mereka tadi itu berkumpul sebanyak mungkin keturunan Nabi yang sangat banyak seperti tetesan air hujan. Wa ma harrakatir riya awsana syajar, dan apapun yang diwasiatkan oleh mereka para ahlu baiti Rasulullah seperti banyaknya dahan yang ada di dedaunan. Amma ba'du, kata beliau, adapun selanjutnya, fa inni usi nafsi wa iyyakum ma'syarul ashabi wal ahbab. Aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan kepada kalian, wahai para sahabatku dan para pecintaku. Apa? Bitaqwallah rabbil arbab. Tetap yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Tetap ya. Wasiatnya beliau apa? Laksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu sebaik-baik takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wa musabbibil asbab alladzi la ilaha illa ma'budun siwah, dan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang kita takwai itu adalah zat yang menjadikan musabab itu terjadi. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wala maqsuda 'alal haqiqati illa iya, tidak ada tujuan yang hakiki melainkan hanyalah Allah semata. Itu wasiat beliau yang sering diulang-ulang. Ingat takwa sama Allah, takutlah sama Allah, mahabbah kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Intinya takwa semuanya makna seperti itu. Kemudian beliau mengatakan fasa'idu, adapun orang yang bahagia. Siapa sih orang bahagia ini? Menurut kacamata beliau ini, apakah orang yang punya banyak harta, ataupun yang menang pemilihan kemarin, atau mungkin orang yang jabatannya tinggi, atau bagaimana? Kata beliau, man i'tamada alaihi wa fawwada kulla amrihi ilaih.
Kategori orang yang berbahagia itu pertama orang yang bersandar kepada Allah, yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, wa alqa nafsahu mutabarriyan min haulihi wa quwwatihi, dan dirinya pasrah penuh totalitas atas apa yang terjadi karena dirinya nggak punya daya upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Musalliman lahu baina yadayhi, orang yang berbahagia itu adalah orang yang pasrah dengan ketentuan Allah, shadiqan fi raghbatihi wa talabihi lima ladayhi, dan betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mencari ridhonya Allah dan meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kategori orang yang bahagia. Jadi siapa orang yang bahagia? Orang yang taat sama Allah. Orang yang kalau ada qadarnya Allah, baik ataupun buruk, pasrah sama Allah, tawakalnya sama Allah penuh, ya. Kemudian yang ada di pikirannya hanyalah Allah semata, ana berbuat ini, Allah ridho apa enggak? Kalau enggak, ana tinggal. Kalau ridho, lanjut. Tak mikirin makhluk. Ma'rifatnya sama Allah betul luar biasa. Dan ini adalah kebahagiaan hakiki. Nanti tahu enggak? Yang ada di ahli dunia ini, orang-orang yang punya jabatan, yang viral, iya, ataupun orang-orang yang punya harta dengan kehidupan mereka yang glamor, mewah, yang kadang kita lihat foto di Facebook ataupun Instagram, mereka bahagia, tapi bahagia mereka itu semu, abstrak, gak hakiki. Paling ketika di media sosial, senyum, foto, nanti sama teman-temannya party, rahat, asyik, ajib. Itu hanya di depan mata mereka saja. Ketika mereka sendiri, kalau dia muslim ya, ketika mereka sendiri, dia akan bertanya, "Anaya apa nanti ini?" Ada pertanyaan itu yang sangat besar. Bagaimana kehidupan selanjutnya? Apa bekal saya? Ya. Kalau sudah orang itu, kebalikannya orang tadi itu, kebahagiaannya itu dengan ibadah, dekat dengan Allah, pengajian, sama ulama, itu beda. Mau di depan orang dia bahagia, pulang pun tatmainnul qulub, hatinya tenang. Hakadha. Maka dari itu, dialah orang-orang yang bahagia. Wasyaqiyul mahrum. Dan kebalikannya kata beliau, asyaqi al-mahrum, orang yang celaka, yang diharamkan oleh Allah semuanya, baik maghfirah, rahmat, hidayah. Siapa? Man a'rada an dzikri maulah, orang yang berpaling untuk mengingat Tuhannya, yaitu Allah. Ya, disuruh sholat nggak mau, bulan puasa nggak mau berpuasa, atau bahkan menghina, ya, bahkan disebutkan orang kalau nggak berpuasa di bulan Ramadan, ya, nanti ada riwayat disebutkan ada ketika Rasulullah SAW memberi syafaat kepada penduduk neraka, ada satu umat Nabi yang meronta-ronta, "Ya Rasulullah isfa' lana, ya Rasulullah isfa' lana." Wahai Nabi, syafaati saya, syafaati saya. Akhirnya Nabi sudah mau mengangkat tangan beliau. Tatkala mau mengangkat tangan beliau untuk didoakan orang tersebut biar mendapatkan syafaat, apa kata malaikat? Da'u, tinggalin. Kenapa? Karena dialah orang yang merusak kehormatan bulan Ramadan dengan tidak berpuasa. Akhirnya awalnya Nabi itu ingin memberi syafaat kepada orang tadi ini, akhirnya nggak jadi. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan nggak tahu menghormati bulan Ramadan, bahkan merusak Ramadannya dengan maksiat. Makanya ulama mengatakan, falwail, kullul wail lil asil ladhi fi syahrihi akalal harama wa ajrama. Celaka, sungguh celaka orang yang sudah masuk bulan Ramadan, bulan baik masih nggak baik. Masuk bulan mulia masih nggak berubah. Waliyadzubillah. Makanya kata beliau, siapa orang yang celaka? Man a'rada an dzikri maula, yang keluar dari jalan Tuhannya. Dalam Al-Quran juga disebutkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari syariatku, kata Allah,
maka kehidupannya akan dongka. Dongka itu sempit. Ya, sumpek. Mana sumpek di sini kalau kita lihat kan orang tidak punya uang, sumpek, sempit, nggak mesti. Ada orang nggak punya uang enak bahagia. Ya, justru orang punya uang nggak bahagia. Tuh ada kasus kemarin. Ada seorang wanita masih muda. Ini di luar negeri ya. Orang kafir bukan muslim. Orang wanita kafirah lahir dari orang tua yang kaya, terhormat. Terus orangnya pendiam. Teman banyak, semuanya lengkap, kehidupannya semua tercukupi. Lu kok tiba-tiba punya masalah, menutup diri selama 1 minggu, nggak ada kabar, dibuka, didobrak kamarnya, subhanallah gantung diri. Bingung orang tuanya, ada apa ini? Apa mungkin kena psikisnya, jiwanya terganggu, atau mungkin diputus pacarnya, dicari informasi nggak ada. Orangnya biasa. Ya. Dia tahu ternyata apa? Dia punya buku notes yang dia tuh biasa nulis curhat masalah batinnya di situ, dia luapkan di situ. Ternyata di situ apa? Dia kepikiran selama seminggu ini dia kepikiran ada satu jerawat yang nggak kunjung sembuh. Yang dengan jerawat tadi itu sama temannya dibully. Akhirnya diobati, dipites, perawatan, nggak sembuh-sembuh. Kata dia daripada anak malu, gantung diri. Bayangin, itu uang ada, jabatan ada, orang tua terhormat, teman banyak. Semu, kehidupannya itu menipu. Makanya fa innalahu ma'isyatan dongka, orang yang tidak beriman atau berpaling dari Allah kehidupannya sempit. Wattaba'a hawahu, siapa orang yang celaka? Orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, nafsu ini saya bilang kemarin bukan cuma nafsu makan, nafsu minum, bukan. Nafsu itu ego. Maunya menang sendiri, nggak mau ngalah. Ini penyakit ini. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Siapa orang yang kelak dimasukkan ke neraka Ghayya? Ghayya itu lembah di dalam neraka Jahanam. Siapa? Orang yang pertama adha'us shalah, yang meninggalkan sholat. Yang kedua wattaba'us syahawat, mengedepankan ego. Angkuh sama orang. Ya, waktunya minta maaf, ini bulan lagi dibuka maghfirah sama Allah, rahmat, tidak diterima maghfirah di sini bagi mereka yang masih bermusuh-musuhan. Tetap enggak. Dia yang salah kok. Wah, Masya Allah, kalau sudah untuk urusan ego gak bisa. Hati-hati. Fasaufa yalqawna ghayya, akan dibuang oleh Allah ke lembah Ghayya. Ghayya itu ada yang mengatakan celaka, ada yang mengatakan lembah yang ada di neraka Jahannam, waliyadzubillah. Angkuh loh ini. Ya, angkuh. Kemudian wa athara dunyahu ala ukhrahu, orang yang celaka siapa? Orang yang mengedepankan kehidupan duniawi daripada ukhrawi. Ini wasiat beliau. Kemudian wa alaikum bittawakkuli 'ala Allah. Termasuk wasiat beliau adalah, ayo wahai teman-temanku, wahai sahabatku, alaikum bittawakkuli 'ala Allah. Perbanyak tawakal kepada Allah. Sandarkan dirimu kepada Allah. Wathiqatu bidhamanihi, percaya atas aturan Allah. Ya. Ente naik pesawat aja pasrah sama pilot. Ya enggak. Naik odong-odong, ya enggak. Supirnya apa jari supir wis enggak melok ngatur. Tapi kenapa kok urusan takdir ini kadang kita enggak terima? Dan tawakal ini semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi tawakalnya. Semakin tipis iman seseorang, semakin tidak tawakal sama Allah. Jadi tawakal tergantung tebal tipisnya iman. Paham ya? Lah iman ini bisa dipupuk dengan ibadah, duduk dengan orang soleh, hadir pengajian. Orang kalau sudah sebab iman bisa
dia ikuti atau dia lakukan, iman tebal, tawakal naik. Ya enggak? Bahkan coba lihat, orang ketika sudah imannya tebal, tawakalnya totalitas, apa yang menjadi duniawi di tangannya itu seakan-akan hampa. Saya punya teman di sini orang Batu. Waktu saya di Darul Mustafa, bapak ini ke Darul Mustafa ziarah di Tarim. Di Tarim, kebetulan dia dokter. Dia bilang, Habib, saya libur selama 40 hari ikut daurah. Nggak ada yang namanya praktek. Nggak kerja sih. Pokoknya aku pengen ibadah di Tarim, cedak ambek ulama, dapat petuah buat bekal saya. Ana yang barengi. Sana apa yang dibutuhkan kita bantu di sana. Loh kok subhanallah, di sore hari itu Habib Umar bahas masalah tawakal. Kata Habib, tawakal itu bersandar sama Allah. Apa yang kita miliki itu hanya di tangan. Semua itu titipan. Kita berani nggak titipan itu ketika diambil sama yang punya, terus kita nggak mau? Nggak berani dong, bukan milik kita. Terus sampai selesai. Dari sore itu rauhah, sore selesai. Loh kok subhanallah, dokter ini ditelepon sama istrinya dari Indonesia. Telepon. Setelah ditelepon, balik ke saya. Terus tanya, siapa dokter yang nelpon? Anu Habib, istri. Oh alhamdulillah, iya. Tapi tidak ada masalah ya. Ya itu Habib. Subhanallah ya Habib, dicoba. Tapi sebelum dicoba sama Allah dikuatkan dulu. Loh kenapa dicoba apa? Istri barusan ngabari Habib. Apa? Anu mobil hilang. Loh, sampai enggak bingung, enggak telepon siapa? Subhanallah Habib, saya bilang sama istri nelpon tuh nangis Habib. Saya bilang, ojo nangis. Ikut titipan. Wah ya dicupuk. Carno. Waduh, tak bilang. Saya yang jadi santri puluhan tahun di sini ya. Gak seperti panjenengan tawakalnya dokter. Saya jadi santri puluhan tahun tapi tidak seperti ini. Dia bilang, Habib, itu Habib Umar ceramahnya itu sama saya itu. Itu ke saya semua itu. Itu betul itu. Jadi rumah itu digandoli maling, untung keluarga nggak diapa-apain, mau masuk ke dalam rumah nggak bisa, mobil itu ya pocarani dicuri selesai. Saya bilang, anak-anak gimana? Selamat. Awakmu ya apa? Alhamdulillah selamat. Cuman mobil dicuri, gak apa-apa. Masih bisa dicari kalau mobil. Saya bilang, waduh, itu meskipun dijual dokter ya dapat uang tuh. Masya Allah. Hakata, ketika iman tebal, tawakal. Coba ketika iman tipis. Ayo, sholat yoga, pengajian enggak, dekat dengan orang soleh tidak. Ketika itu sama Allah dicoba. Ayo, wis kehidupan wis kacau, mobilnya hilang. Apa yang terjadi? Gak bakal tawakal. Gantung diri be yo. Mau kembali sama siapa? Mau ke Allah, malu. Gak ada hubungan. Mau sama ulama, jauh. Mana ini bertubi-tubi. Habis ini, habis ini, waliyadzubillah. Maka dari itu, tawakal kepada Allah, wathiqatu bidhamanihi, wattuma'ninatu bikafalatihi wa kifayatih, dan tumakninah, merasa tenang, santai dengan apa yang menjadi jaminan dari Allah. Wes ta, makan, jangan khawatir. Ya kan? Jangan takut. Allah bakal ngasih makan kita, Allah bakal ngasih rezeki kita. Hanya mungkin sifat kekhawatiran manusia itu biasa seperti itu. Ingat, Allah akan memberikan kepada kita rezeki. Nah, rezeki ini kalau kita lihat di kitab, macamnya sampai 20 macam. Sampai disebutkan laisa syarton ayyakuna rizqu malan. Bukan syarat rezeki itu harus uang. Bal yakunur rizqu sihatan wa jamalan. Kadang namanya rezeki itu sehat. Ayo, loro ake duwe, gak enak. Iya, mending sehat walafiat gak nyekel duit. Alhamdulillah. Ya.
Atau sihatan wa jamalan, termasuk daripada nau' minar rizq, macamnya rezeki apa? Ketampanan. Tampan itu rezeki, good looking. Yo. Nek good looking kalau rezeki berarti. Iya. Ada juga selanjutnya, bal yakunu zauja solihatan, termasuk istri soleha, rezeki. Kemudian aqarib, apa aqarib itu? Kerabat-kerabat yang baik, itu juga rezeki. Ini aqlan sohihan, otak yang normal, rezeki. Maaf, bukan orang yang autis itu nakis ya, kurang. Atau mungkin lemot, kadang orang lagi ketawa semua, dia baru nyantol, telat ketawa nih. Itu kan rezeki hadirin. Iya. Termasuk juga lengkapnya anggota badan, yo rezeki. Iya. Adanya perasa, ngerasa no makanan enak, itu lo rezeki. Iya. Ada orang kaya di daerah Jawa Tengah, undang satu habaib, ketika selesai ceramah, ramah tamah. Habib ini cerita ke saya. Habib tahu, antum tahu gimana rumahnya, ambuk, lawas, Beb. Pas waktu ramah tamah, beliaunya cuma nemeni. Saya tanya, loh, monggo sarang-sarang makan sama saya bareng-bareng. Katanya, biar Habib aja. Dan jenengan sakit, ndak, saya sehat. Terus, cuman diuji sama Allah. Setelah beberapa tahun ini, perasa saya hilang, Habib. Jadi kayak rawon, hitam tok wis, rasanya gak ono. Pedes, ndak ada rasa pedes, Beb. Apalagi manis yonda. Kopi sama air itu sama, Beb, sama-sama hambarnya. Kopi itu warnanya hitam, air itu bening. Tapi punya segalanya, ya Allah. Itu rezeki. Punya anak soleha, punya anak soleh, itu rezeki. Punya ilmu manfaat, rezeki. Bahkan duduk dengan orang soleh itu rezeki. Jadi jangan tercover rezeki itu uang, salah. Semua yang bermanfaat untuk badan kita, ukhrawi, duniawi, itu rezeki. Kemudian wal isti'ana bihi fi kulli amrin, dan meminta pertolongan kepada Allah di setiap perkara. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ini bukan berarti dalil kalau nanti ke kuburan tidak boleh minta sama kuburan. Bukan, siapa yang minta sama kuburan? Wong batu kok dimintai? Ya enggak. Ini terlalu suudzon sama kita. Kita ini ziarah, mengingatkan kematian kepada diri kita ini, sambil lalu tawassul. Ini orang dekat sama Allah semasa hidupnya. Sebagaimana hal itu pernah diperbuat sama Nabi, sama sahabat. Kok itu bilang bid'ah? Ya enggak. Kalau mintanya sama Allah, berharapnya sama Allah. Cuman itu terlalu suudzon sama kita. Wal-i'timad alaihi fi kulli halin, dan tawakal kepada Allah adalah berserah diri kepada Allah setiap saat. Sampai kata ulama, salillaha fi ayyi umurin. Minta kepada Allah setiap perkara. Walau milhin fi madbakhin, meskipun minta garam di dapur. Ya Allah, garam entek. Ya Allah, mudah-mudahan dapat garam ya Allah. Meskipun nanti ikhtiarnya ya beli, ya apa, pokoknya mintanya sama Allah. Ada orang soleh di tarbiyah sama keluarganya tadi itu dengan ucapan minta sama Allah. Nah, ini Abah sama Umi ini kalau dapat rezeki itu Allah, cuman dititipkan sama ini. Oh gitu ya? Iya. Ya minal ayyam, satu hari anak ini pengen jajan. Dia bilang, Bi, belikan aku jajan ini. Kata abinya, loh jangan minta sama Abi, minta sama Allah. Terus gimana Abi minta sama Allah? Ya tinggal kamu doa, ngadep kiblat gitu, terus bilang, ya Allah saya minta jajan. Nanti Allah kasih. Cara ngasihnya gimana Abi? Apa diuncal lo gitu, tiba-tiba datang? Ya udah, nanti ada yang nganter. Atau mungkin lewat Abi, atau mungkin lewat Umi, pokoknya ada aja. Ya dengan polosnya anak tadi itu ke musola, terus musola rumah, terus bilang, ya Allah,
minta jajan ya Allah, pengen ya Allah, pengen betul sama jajan. Tak lama abahnya belikan. Nah ini loh dari Allah dititipkan sama abah. Duh, Allahnya sudah pulang. Namanya anak kecil ya. Duh, Allahnya ada memperhatikan kamu. Allah di mana, Bi? Di mana-mana. Jadi kamu kalau di mana-mana itu kamu minta kapan aja, di mana aja ada Allah. Enak dia, iya. Tarbiyah semacam ini remeh, tapi penting. Ya, tarbiyah semacam ini remeh tapi penting. Ketimbang anakmu diajari Allah itu di atas. Ya, istawa 'alal arsy. Jadi selain di atas tidak ada. Ini salah pendapatnya orang-orang sekarang. Minta sama Allah, Allah di mana-mana. Makanya kapan kau minta Allah ada. Enak ya Allah, Bi. Ya, Bi. Allah tuh kaya, Bi. Iya. Ya itu pendidikan. Jadi cara mendidik anak itu kata Nabi, kallimin nas ala qadri uqulihim, ajak ngomong orang sesuai kadar otaknya. Cok keras-keras kok. Ya. Terus misalkan anakmu jaluk, Bi jaluk jajan. Oh, kalau duit jaluk tok kon. Loh. Kadang kan gitu. Atau mungkin, Bi Allah di mana? Wis ta. Oh, Allah. Terus menengok. Ya, bayi tidak tahu soalnya. Ditanamkan yang sangat mendasar. Allah itu di mana-mana. Bahkan katanya sebagian orang soleh itu ketika anaknya itu nggak sholat pada umur 10 tahun dan itu anaknya di sisi yang lain dia itu nurut, mungkin subuhnya dia sering telat atau apa, kadang-kadang kebablasan, mukulnya tadi itu izin sama anak. Kamu tadi nggak sholat subuh. Terus Abi diperintah sama Allah suruh mukul. Sakit tapi Bi, iya memang kamu nggak sholat. Kalau misalkan Abi yang nggak mukul, yang kena pukul Abi nggak mau. Yang salah kamu kok Abi yang nanggung. Terus gimana Bi? Ayo sholat. Ya, terus gimana yang tadi? Tetap dipukul. Nah, dipukul. Tahan ya sampai segitunya. Ya. Hakadha wa inzali jami'il hawaij bi fina'i karamihi wa judihi, dan harus tercover atau terfikirkan dalam pikiran kita semua kebutuhan kita itu Allah sudah ada, sudah Allah siapin, tinggal nunggu waktu saja. Sampai dalam hadis qudsi dikatakan, kalaupun manusia mulai awal aku ciptakan sampai terakhir dan setiap orang itu punya hajat, semuanya disampaikan. Ya Allah, saya minta ini per orang. Terus kata Allah, mana qasad dzalika mimma indi, tidak berkurang sedikit pun dari khazanah, dari lemari karomnya Allah, lomannya Allah dari permintaan manusia. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr, kecuali hanya seperti jarum dimasukkan ke lautan, diangkat netes jarumnya ya. Hanya seperti itu berkurangnya. Itu tidak berkurang. Yang Allah miliki lautan. Permintaan manusia mulai awal sampai akhir dan seluruh hajatnya ya semuanya tadi itu hanya seperti dimasukkan jarum, diangkat netes, itu aja. Jadi intinya minta sama Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hanya kita lisan ini disuruh minta. Untuk proses pasrahkan sama Allah, jangan ngurusi prosesnya. Ya, ente minta apa? Juara, ya Allah, juara 3 tidak apa-apa. Loh, juara 1, KSO juara 1, juara 2. Ente juara 3 mintanya, gak bisa? Ya apa? Ya tidak bisa. Juara 4 tidak ada. Proses pasrahkan sama Allah. Ente tahu ada kejadian kemarin. Ada seorang syarifah mau naik bis. Ruwame, syarifah cadaran. Ya apa ini? Ya, syarifah janda punya anak. Ribut sama anaknya, ya apa? Tidak mungkin desak-desakan pakai cadar, gimana, segala macam. Akhirnya minta, ya Allah, kalau naik bis desak-desakan seperti ini, pertama, pasti kesentuh sama laki yang bukan mahram. Kedua, ya apa, anakku mana kepanasan. Ya enggak. Terus belum lagi kalau misalkan dia rewel, ganggu sebelah. Kalau mungkin kebelet atau gimana, di bis tak mungkin sudah. Ini di terminal dia. Terus bilang apa? Ya Allah, saya minta
fasilitas yang pribadi aja. Fasilitas pribadi ya Allah. Saya tidak minta yang lain. Mungkin mobil pribadi saya ditumpangi atau apa. Pokoknya saya minta prosesnya Allah yang ngatur. Panjenengan lebih tahu. Dinteni. Kahono. Sampai bisa mau berangkat. Ayo terakhir. Sudah wis. Dia naik terakhir, tiba-tiba ada yang nepuk dari belakang. Hei, mau kemana? Temennya. Temen di desanya dia yang bawa mobil lagi nganter ibunya pergi keluar kota. Jadi mobil ketika pulangnya tadi itu kosong. Dia mau kemana? Mau pulang. Loh, kenapa tidak ikutan aja? Loh, itu sama siapa? Anak sama suami. Ini ngapain ke sini? Nganter ibu mertua pulang. Anak juga mau pulang ke desa anak. Daripada naik bis, mending sama anak. Beneran? Iya, mobil kosong. Subhanallah, akhirnya masuk mobil. Dijawab sama Allah. Kalau secara akal, mustahil. Siapa mau ketemu orang di tengah terminal yang sudah orang pasti pikirannya apa? Pasti naik bis wes. Tapi Allah atur, gini, selesai. Nah, iya. Kayak anak yang anak bilang tukang adzan dan ikut lomba adzan. Ya. Ada satu anak pengen ikut lomba adzan. Cuman suaranya pas-pasan. Lek pas enak, lek pas gak enak. Terus bilang sama ibunya, Bu, saya mau ikut lomba adzan. Ibunya Masya Allah, soleha. Kata ibunya, ikut apa? Ikut aja gak apa-apa. Terus minta sama Allah juara. Kata dia, wis gak usah Bu, gak usah juara. Wis melo, alhamdulillah. Ibunya memberi semangat, ojo. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Wis tala. Bu, minder, sungkan. Yang pertama itu, yang juara 1 itu pasti anak kelas 3 namanya Fulan. Yang juara 2 itu namanya Fulan. Dari kelas ini. Yang juara 3 itu mungkin kalaupun saya suaranya enak, mungkin saya. Lek aku menang. Lek gak menang ya wis gitu. Kata ibunya, bismillah. Doa sama Allah. Tak dungakno, terus minta sama Allah juara 1. Tapi mustahil Bu dengan kapasitas suara seperti ini. Minta Akhirnya karena perintah ibu, minta, ya Allah saya ikut lomba besok, lomba adzan, saya pengen juara 1 ya Allah. Pengen, ya, biar suara saya manfaat, bisa ada di masjid. Terus sebelum berangkat, salim sama ibunya, doakan Bu, dicium kaki ibunya, doakan, kata ibunya juga termasuk ya. Kon juara 1. Kamu ndak bakal pulang kecuali bawa trofi juara pertama. Wes pondo donga ibuke berangkat. Subhanallah. Ya, lihat. Dia hanya minta sama Allah, doa saja sama Allah, prosesnya pasrah, tawakal. Apa yang terjadi? Allah atur dengan cara yang baik. Ketika sampai di sana, anak kelas 3 yang biasa juara 1 itu diberi sakit oleh Allah. Akhirnya nggak masuk ke acara itu, ke lomba itu. Wes. Terus anak kelas 2 yang biasa juara 2 itu sama Allah diskualifikasi gara-gara telat. Wes, juara 1 sakit, juara 2 diskualifikasi, iki maju. Akhirnya juara 1. Lah, sebab seperti ini nggak nyantol ke kita kalau bukan Allah yang ngatur. Ini bahasa kita apa katanya? Keajaiban. Aku oleh keajaiban, Mas. Keajaiban opo? Ini Allah yang atur gara-gara kau minta kepada Allah. Makanya ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan ijabahi. Kapan ada ijabah? Kalau minta. Kalau minta. Maka dari itu termasuk daripada wasiat beliau. Yang selanjutnya, wa alaikum bil iyasi mimma fi aidin nas wa biqat'i tama' fihim wal istishraf ila ma fi aidihim. Kata beliau, aku wasiatkan juga kepada kalian, jangan pernah menoleh dengan apa yang dimiliki orang lain daripada harta. Enak yo iku yo. Duit motor, itu lo punya apartemen. Jangan. Wa biqat'i tama' fihim, putuskan harapanmu untuk menjadi seperti dia.
Wal istisrafu ila ma fi aidihim, jauhkan pandanganmu untuk takzim kepada mereka yang seperti itu. Ya, kau minta seperti itu, minta sama Allah, karena yang ngasih dia Allah. Ya, karena Allah itu maha adil. Allah beri kepada dia harta, mungkin di sisi lain Allah kurangi. Allah beri kepada dia sehat, mungkin urusan harta Allah kurangi. Hidup ini plus minus. Ya, katanya orang Jawa sawang sinawang. Atau kalau kita bilang kurang lebih. Kurang di satu sisi, lebih di sisi yang lain. Kan gitu, lebih urusan harta, maaf, lo kurang urusan anak. Oh urusan anak Masya Allah, lo harta ini kurang, utang di mana-mana ya, kredit. Terus, kadang Masya Allah ganteng, sehat walafiat, lo punya penyakit. Wah, ono gak ganteng blas, bodi kaya bis akas ya, kotak ngono ya. Tapi subhanallah, lincah orangnya, sehat walafiat, kurang lebih. Paham enggak? Kurang lebih. Siapa orang yang sukses? Orang yang syukur atas nikmat Allah. Siapa orang yang tidak sukses? Orang yang tidak qanaah, tidak terima atas apa yang diberi oleh Allah. Kemudian, wa in asda ahadun ilaikum minal muslimina ma'rufan faqbalu minhu washkuru. Ingat kata beliau, kalau diberi seseorang kebaikan, baik sifatnya materi ataupun bukan, satu, ushkuruhu, ucapkan terima kasih. Meskipun hakikatnya dari Allah, tapi kata ulama, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang tidak terima kasih kepada manusia, nggak terima kasih sama Allah. Ya, bukan pas dikasih orang, ini buat inti. Ini dari siapa? Dari anak. Iya dari inti kan, hakikatnya dari Allah. Anda mau terima kasih sama inti Allah semua itu. Wah repot lah ini. Tasawuf tingkat tinggi ini. Ya. Kalau orang-orang, ada sebagian orang sebagian orang sufi, tapi yang majdzub, helap bahasa kita. Kayak so ditiru. Jadi ada dua orang helap ketemu. Yang satu ngasih satunya. Kata dia, ini saya kasih kamu. Kata dia, ya sudah ngasih. Terus dia bilang apa? Aku udah ngasih kamu. Aku ngasih aku. Maksudnya, yang aku kasih itu manfaatnya akan kembali kepada aku. Kamu jangan bangga. Ini nanti pahalanya aku terima. Pinter. Saya bilang, oh awas kon maring ini. Ketika diterima, dia bilang, sudah saya terima. Terus satunya bilang, waktu ngasih bilang, tidak usah terima kasih. Udah buat apa bukan dari kamu. Kamu kan cuma perantara, kamu tukang pos. Yang ngasih Allah, ada apa terima kasih sama kamu. Sebagaimana ini bukan manfaat buat saya, manfaat buat kamu, tapi hakikatnya bukan dari kamu, dari Allah. Yes, impas wis. Satu-satu. Ya. Jangan ini kasih orang. Gak terima kasih mas, kau usah dari Allah kok. Oh. Satu, ushkuruhu. Bahkan Syekh Habib Bakar bin Salim dalam riwayat pernah ada seorang ibu tua ingin memberikan gandum kepada beliau, mau nyumbang. Ketika masuk ke rumah beliau ketemu sama khodimnya, pembantunya. Tanya, Syekh Bakar bin Salim mana? Katanya lagi istirahat. Beliau dengar, padahal ada tamu di bawah. Mau apa ibu? Mau nyumbang gandum meskipun sedikit. Kata khodimnya, lo cuman sedikit. Ibu nggak tahu siapa Syekh Bakar bin Salim. Itu orang loman, kaya, setiap hari itu ngasih makan 1000 piring ibu. Kalau sumbangan ibu yang kecil ini untuk nyumbang, ya gak nutut ah. Gak usah pun tetap bisa kita bu, mohon maaf. Gak terima kasih disumbang seperti itu. Fata'atharot, sakit hati. Ya sudah kalau begitu saya ambil lagi, pulang. Ketika pulang turun Syekh Bakar bin Salim, dengar percakapan dua orang tadi ini, dikejar. Dikatakan, ibu,
Mana tadi sumbangannya? Siapa antum? Ana Syekh Bakar bin Salim. Ya ini anak mau nyumbang cuma sedikit. Ya Allah, terima kasih. Diambil. Jazakumullah khair. Wah Allah, kalau yang namanya sedikit itu biasanya sedikit di mata kita, besar di mata Allah, Ibu. Digede no hati ini. Tidak akan ada banyak kecuali sedikit dulu. Terima kasih banyak. Ini bakal jadi amal jariah panjenengan. Makasih banyak sekali lagi. Gitu yang senang ibunya. Setelah selesai, didatangi sama Syekh Bakar bin Salim khodimnya. Dikatakan, marratan ukhra la taqul hakadha. Lain kali jangan ngomong seperti itu. Iya. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Kalau sudah yang sedikit nggak syukur, apalagi yang banyak. Yang sedikitnya syukuri dulu. Hakadha. Kemudian setelah terima kasih, yang kedua kata beliau, wad'u lahu, doain. Minimal apa? Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Atau mungkin didoakan ya Allah mudah-mudahan lancar rezekinya, urusannya juga lancar, dikasih sehat walafiat. Wasrifuhu fi hajatikum, baru pakai untuk hajat kalian. Ya, ingat ya. Ini banyak. Nanti dikatakan sama beliau. Jadi kalau pertama, kalau engkau ini dapat pemberian dari orang, ambil, terima kasih, doakan, pakai. Kalau itu memang butuh. Fa illam takun lakum hajatun ilaihi, kalau kau nggak butuh dengan pemberian itu, fatasaddaqu bihi, tetap diterima, tapi nanti disedekahkan kepada orang. Itu akhlaknya. Bukan terus ditolak, dikasih apa ini? Sarung. Pakai wesan aku. Kasihkan yang lain aja. Jangan terima dulu, jazakallahu khair, terima kasih. Iya. Wa idza asda ilaikum syai'an min wajhin laisa bitayyibin farudduhu. Lah, wa idza asda ilaikum syai'an min wajhin laisa bitayyib. Tapi kalau engkau diberi sesuatu yang kau jelas itu haram, farudduhu, tolak. Ini Pak, dari kami lembaga ini tahu ini tiap hari riba tok di sini. Gimana? Aduh, gimana ya? Mohon maaf. Kami lagi nggak terima ini. Duh, soalnya Pak, ya sudah sampean taruh sini, mungkin saya alokasikan boleh. Kalau kami enggak, gimana? Enggak apa-apa, yang penting kami sudah menyampaikannya, sudah taruh sini. Bisa seperti itu. Kayak di pondok beberapa tahun yang lalu ada lembaga yang mungkin dari non muslim memberikan kepada kita juga sembako, yang saat itu kami juga mendidik anak-anak kami dengan sesuatu yang jelas, dikasihkan oleh mereka ke kami, beras, minyak, gula, berapa sak itu. Terus kami bilang mohon maaf, kami nggak bisa nerima. Lupa ini baksos kami kepada sesama kami, karena lebih kami berikan kepada saudara kemanusiaan kami. Kalau tadi kan saudara seiman. Oh gitu ya, iya. Tapi mohon maaf, kami nggak bisa terima. Terus gimana Pak? Ya mungkin dialokasikan ke tempat yang lain. Gitu ya Pak? Ya mohon maaf nggih. Kalau misalkan panjenengan mau, nggak apa-apa taruh sini. Nanti saya umumkan kepada orang-orang yang lain, barangkali mau ngambil silahkan. Kalau kami anak pondok jangan. Ngapunten nggih, ngapunten sangat, minta maaf sangat. Niat panjenengan sudah sampai. Wah senang. Nggih Pak. Setelah itu tak umumkan ke warga. Monggo. Yang mau minyak gratis. Iya. Terus beras gratis. Waduh. Gak sampai sehari entek kabeh akhirnya. Tapi kita enggak. Caranya seperti itu. Farudduhu, maka tolak dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab.